Dan Rasulullah mengatakan kepada Al-Habib Mundhir, "Ya Mundhir, kau mengenal fulan?" Dijawab, "Tidak ya Rasulullah." "Fulan?" "Tidak ya Rasulullah." "Fulan?" "Tidak ya Rasulullah." Siapa mereka ya Rasul? Ini mereka orang-orang yang khidmah. Sesungguhnya saya mengenal mereka satu persatu. Saya mengenal orang tua mereka yang sudah wafat di sini di barzakh, kata Rasulullah SAW. Dan yang akan wafat saya yang akan menerima mereka. Kenapa? Karena mereka khidmah. Dan yang hadir majelis itu adalah tamu Rasulullah. Mereka datang untuk Rasul. Maka itu tamu-tamu Rasul. Maka niatkan untuk syiar agama Allah dan untuk menjamu tamu-tamu Rasul. Baik, kita akan kembali. Pertanyaan berikutnya datangnya dari hamba Allah di Sampang, Madura. Ya Habib, saya anak majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madura. Saya berkhidmah di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sebagai pemasang umbul-umbul. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana saya punya niat seharusnya, katanya Habib. Allah Habib. Memasang umbul-umbul ataupun menggelar karpet atau memasang sound system atau khidmah atau membantu memberi andil di bagian manapun untuk dakwah atau penceramah atau membaca qasidah atau lain sebagainya, itu tidak ada bedanya, karena mereka semua jika mempunyai keinginan yang sama, mempunyai qasd, mempunyai harapan yang sama, yaitu bagaimana menjadi sosok, menjadi perantara untuk orang-orang, dimana kalau nggak ada umbul-umbul itu mengajak orang, mengantar orang untuk hadir ke satu tempat, untuk hadir ke tempat majelis. Kenapa mereka hadir majelis? Mengingat Nabi SAW, diingatkan tentang Nabi SAW. Maka dengan kita memasang umbul-umbul ini, niat kita adalah saya mau menggembirakan hati Nabi Muhammad. Karena tadi Al-Habib Hasan menyebutkan kepada kita bahwa hal yang paling menggembirakan Nabi adalah dakwah. Mengenalkan orang siapa Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk mereka selamat nanti di akhirat karena kasih sayang Nabi kepada umatnya. Jadi pada saat kita membantu melakukan sesuatu untuk umat Nabi Muhammad SAW, menjadi sebab umat Nabi Muhammad mendapat hidayah. Itu jika kita niat seperti itu diiringi dengan cinta kepada beliau, balasannya luar biasa, karena balasannya dengan kadar sosok yang membalas, bukan dengan kadar amal kita. Jika amal kita tidak ada apa-apanya, mungkin kotoran yang ada dari riya, sum'ah, ujub, ingin dilihat orang atau lain sebagainya sudah banyak, tetapi yang membalas adalah beliau secara langsung sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Mundhir pernah bercerita pada saat itu. Beliau cerita pergi ziarah ke Enjit beliau. Pada saat beliau duduk, dan cerita ini beliau ulangi lebih dari sekali. Beliau mimpi Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah di mimpi ataupun ya Allahu alam. Dan Rasulullah mengatakan kepada dia, kepada Al-Habib Mundhir, "Ya Mundhir, kau mengenal fulan?" Dijawab, "Tidak ya Rasulullah." "Fulan?" "Tidak ya Rasulullah." "Fulan?" "Tidak ya Rasulullah." Siapa mereka ya Rasul? Ini mereka orang-orang yang khidmah. Sesungguhnya saya mengenal mereka satu persatu. Saya mengenal orang tua mereka yang sudah wafat di sini di barzakh, kata Rasulullah SAW. Dan yang akan wafat saya yang akan menerima mereka. Kenapa? Karena mereka khidmah. Karena yang khidmah itu ratusan mungkin, puluhan sampai ratusan, tidak mungkin dikenal satu persatu. Tapi sang Nabi SAW tidak terbatas seperti kita manusia. Tidak terbatas. Dari waktu dan tempat beliau mengenal semua yang berkhidmah dan orang tua mereka yang hidup ataupun yang wafat, yang akan wafat beliau SAW yang akan menjemput mereka nanti. Ini adalah bagian kecil dari kemuliaan sosok yang khidmah di jalan Nabi Muhammad SAW. Apa yang lebih besar dari itu dikenal oleh beliau? Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung di muka bumi ini daripada seseorang bisa dikenal atau disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ini kabar gembira ya untuk semua yang khidmah di majelis, baik itu majelis Rasulullah atau majelis-majelis yang lain. Bagaimana Nabi SAW mengenal satu persatu dari yang ikut ya. Baik itu yang memasang umbul-umbul, karpet, terpal, bawa kopi, minuman dan seterusnya. Maka kalau ditanya tadi niatnya untuk dakwah,
untuk menggembirakan Rasul. Apa niatnya masang umbul-umbul? Apa niatnya masang karpet? Menggembirakan dakwah Rasul. Umbul-umbul untuk syiar, untuk memberitahu syiar, seperti ketika di-share di WA, di status, di grup, di Facebook dan seterusnya, pengumuman-pengumuman itu termasuk syiar. Umbul-umbul syiar, pengajian merupakan sya'airillah, wa man yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan syiar agama Allah itu bentuk takwa. Masang umbul-umbul untuk apa? Untuk syiar bahwa ada majelis nanti, sebagai bentuk keagungan majelis, menyebarkan syiar, dan yang hadir majelis itu adalah tamu Rasulullah. Mereka datang untuk Rasul, maka itu tamu-tamu Rasul. Maka niatkan untuk syiar agama Allah dan untuk menjamu tamu-tamu Rasul. Semuanya kembali kepada Rasul. Ya khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah. Belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.